Ya, Megah Elizabeth masih close kamera, segera dibuka kameranya ya. Kelas akan segera kita mulai. Menurut waktu kita harus mulai pukul berapa teman-teman? Pukul 10. Kita sudah masuk pukul 10 atau belum ya? Belum. Oh, saya terlalu cepat ya. Saya terlalu cepat ya. Ya, kurang 10 menit. Baik. Oke. Baik, teman-teman. Sudah berapa orang nih? Coba saya cek dulu. Ada berapa yang sudah masuk? Oh, sudah 10 nih ya. Satu orang belum masuk ya. Oke, kita bisa mulai ya. Kelihatannya sudah lengkap, kita efektifkan waktu. Karena saya juga percaya teman-teman ada banyak pekerjaan yang harus dituntaskan selepas ini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Vira. Saya akan mendampingi teman-teman untuk materi agenda 1 di kegiatan Latsar CPNS golongan 2, betul? Betul ya. Golongan 2 tahun 2021 angkatan ketiga, betul ya? Kalau salah tolong dikoreksi. Baik. Teman-teman, materi yang akan teman-teman ikuti pada Latsar ini tentunya sudah teman-teman pelajari di MOCC, Lembaga Administrasi Negara. Tentunya teman-teman sudah membaca modul yang ada di sana. Sudahkah? Sudah ya? Sudah dibaca ya modulnya ya? Oke, baik. Kalau sudah dibaca, alhamdulillah. Coba sebentar. Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Baik. Terima kasih nih yang sudah bergabung. Ada Pak Edi Wardoyo, Sayyidah Jamilah, Desti Antarani Primasari, Muhammad Akbar, Grace Wilhelmina, Febrianti Aryani, Nabila Muhriza, Fahri Altolah, dan Megah Elizabeth. Ya, baik teman-teman, materi agenda 1 ini merupakan agenda pertama yang akan teman-teman dapatkan di latihan dasar calon pegawai negeri sipil ini. Saya izin share screen ya. Sebentar ya. Ya. Nah, teman-teman, tahapan-tahapan dari kegiatan latihan dasar tentunya sudah teman-teman lalui dan diawali dengan pembelajaran mandiri melalui MOCC Lembaga Administrasi Negara. Ya, nah kalau melihat tahapannya ini, ya pertama teman-teman tentunya belajar mandiri ya, dengan membuka aplikasi MOCC Lembaga Administrasi Negara, termasuk ketika teman-teman juga membaca modul untuk agenda 1. Saya percaya teman-teman sudah membekali diri dengan membacanya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan distance learning ya, salah satunya pada sinkronus kali ini. Ya, walau kita terpisah oleh jarak, tetapi kita terhubung ya, terhubung dengan teknologi yang ada. Walaupun dengan teknologi yang boleh dibilang high tech ya, high teknologi, tetapi high touch. Susah sekali saya untuk bisa berinteraksi masuk ke dalam teman-teman yang membutuhkan effort yang lebih karena kita terpisah oleh jarak dan waktu. Tetapi tentunya kita harus mulai beradaptasi dengan hal-hal seperti ini.
Jadi pada saat kegiatan sinkronus berlangsung, kita harus sama-sama fokus memang di kegiatan ini ya, dan harus betul-betul mempersiapkan diri dari medianya juga kan, kemudian juga kehadiran teman-teman. Karena apa? Karena hambatannya sangat cepat dan sangat mudah terjadi, mulai dari hambatan jaringan dan sebagainya ya. Jadi manakala teman-teman mempunyai jaringan baik sedang sinkronus, jangan lewatkan kesempatan itu ya. Oke. Nah, sinkronus kita yang pertama di Latsar ini adalah agenda 1 yang saat ini teman-teman ikuti. Kemudian dilanjutkan dengan asinkronus atau bekerja mandiri. Ya, bekerja mandiri apa? Tugas, terkait dengan tugas. Ya, teman-teman akan diberi kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara berkelompok. Kecuali kuis ya. Kalau kuis itu tugas individu. Kalau tugas yang lainnya itu adalah tugas secara berkelompok. Ya. Nah, terkait dengan kelompok ini saya mintakan pada saat mungkin hari ini boleh sore, saya minta teman-teman menunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompoknya. Untuk apa sih Bu? Nah, ketua kelompok ini saya butuhkan untuk sebagai media atau jembatan untuk saya bisa memberikan masukan atau apapun terkait dengan kegiatan pembelajaran. Saya minta teman-teman nanti, boleh sekarang juga kalau memang bisa langsung ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelompok, atau nanti selepas kelas ini teman-teman boleh mengirimkan siapa ketua kelompoknya begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian dari kegiatan Latsar ini, selanjutnya adalah pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini teman-teman lalui ketika teman-teman sudah melakukan sinkronus untuk 4 agenda, kemudian juga asinkronus untuk 4 agenda, jadi masih ada butuh waktu yang panjang untuk teman-teman bisa sampai kepada pembelajaran klasikal. Ya, teman-teman akan datang ke PPMKP Ciawi dan akan melakukan kegiatan pelatihan di sini selama 6 hari. Tentunya akan bertemu dengan Widya Iswara yang hadir di sinkronus. Ya. Nah, rangkaiannya masih panjang, untuk itu fokus dan jaga terus kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan pelatihan hingga tuntas nanti. Baik teman-teman, terkait dengan agenda 1, kita sudah mulai masuk ke agenda 1. Ke materi ya. Nah, saya ingin bertanya, saya percaya teman-teman sudah membaca modul yang diberikan. Mengapa sih seorang calon pegawai negeri sipil harus mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara? Saya minta satu orang. Saya izin sama suami, kalau boleh tidak ikut, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau itu kan ada. Ini ada suara apa ya di belakang ya? Jadi nggak ikut ya. Siapa ini? Oke, tembus ya. Oke, saya minta Mas Edi Wardoyo untuk memberikan jawaban dari apa yang saya tanyakan tadi. Silahkan. Ya, langsung Mas, terdengar suaranya. Oke. Hanya itu? Boleh, masih boleh menambahkan, Mas, silakan. Ya, Mas Edi ini dari mana ya? Perpusnas RI di Salemba ya. Oke, silahkan Mas Fahri Altolah untuk menambahkan. Mengapa
seorang calon pegawai negeri sipil perlu mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu strategis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara? Izin menjawab, Bu. Iya. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Lanjut, Mas. Oke. Menurut saya perlunya kita mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu strategis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara itu karena di dalamnya berisi tentang nilai-nilai yang nantinya akan mempengaruhi kinerja CPNS ke depannya. Menurut saya hal tersebut sangat berpengaruh nantinya dengan perubahan kinerja PNS yang akan terus berlanjut. Menurut saya seperti itu. Oke, Mas Fahri dari mana? Saya dari Perpustakaan Nasional RI. Oke, Perpustakaan Nasional. Saya bertanya, apakah teman-teman gabungan dari beberapa kementerian ya, lembaga ya? Selain Perpusnas, ada dari mana lagi? Siapa? Pak Muhammad Akbar dari mana? BPOM RI. Badan POM? Ya. Oke, baik. Lanjut, Mas Akbar. Silakan sampaikan alasannya. Mengapa seorang calon pegawai negeri sipil perlu mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara? Makasih Bu kesempatannya. Saya ingin jawab kenapa kita harus mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu strategis dan kesiapsiagaan bela negara karena kita bekerja sebagai abdi negara. Berarti kita cerminan di masyarakat bahwa dengan kita mempelajari semua itu bahwa kita sebagai wakil dari masyarakat untuk mencerminkan hal-hal yang telah kita kuasain itu Bu. Karena kita bekerja untuk negara, jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Akbar dari BP POM ya. Ya, betul Bu. Oke, kemudian teman-teman, nilai-nilai bela negara. Ada berapa tuh ya nilai-nilai dasar bela negara? Ada di dalam modul? Teman-teman sudah membacanya kan? Ada berapa dan bisa tolong disebutkan siapa? Mbak Saidah. Mbak Saidah, ya? Ya, dasar bela negara. Ya. Suaranya kecil sekali, Mbak. Ya, cek. Ya, oke. Bagus, Ini. clear. Oke. Nilai-nilai dasar bela negara, setahu saya ada cinta tanah air, terus sikap bela negara, terus rela berkorban. iya, rela berkorban. Apalagi? Boleh dibuka modulnya, saya nggak larang buka modul. Iya. Boleh dibuka modulnya. Silahkan. Ada 5. Kan tadi cinta tanah air, rela berkorban, bela negara, sadar setia kepada Pancasila, terus sadar berbangsa dan bernegara. Ada 5 ya? Ada 5 dasar nilai-nilai bela negara. Nah, apa namanya? Kemudian, ini Mbak Mega ini jungkir balik ya fotonya. Jadi saya coba tolong diputar dulu. Teman-teman lihatnya jungkir balik juga nggak? Nah, ini baru benar nih. Nah, ini Mbak Mega Elisabeth. Kalau Mbak Mega kesiapsiagaan bela negara, seperti apa itu kesiapsiagaan bela negara? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kesiapsiagaan bela negara itu kita sebagai ASN itu sebagai mana ya Bu? Kitalah sebagai cerminan Indonesia. Jadi kita itu sebagai ASN harus mempunyai sifat bela negara
yang menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar masyarakat Indonesia. Kita lah yang patut dicontoh seperti itu, Bu. Oke, ada yang bisa melengkapi? Oke, Mega dari mana, Mega? BPOM RI, Bu. Oke. Ada yang bisa menambahkan, Mbak Desti? Silahkan menambahkan. Ya, halo Bu. Ya, Mbak Desti Antarani Primasari. Ya. Menurut saya tentang kesiapsiagaan bagi bela negara itu jadi kedepannya kita harus siap untuk seumpama sewaktu-waktu ada ya itu atau apa kita harus siap untuk membela negara kita. Kemudian jadi kesiapsiagaan diri kita sih Bu untuk membela negara kita sih Bu, gitu. Kalau sewaktu-waktu ada masalah atau apapun itu. Oke, baik. Jadi seorang pegawai negeri sipil harus memiliki kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan sosial dalam situasi kerja yang beragam. Ada di tayangan ya. Nah, kenapa? Karena kita harus selalu siaga ketika tiba-tiba ada datang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketika kita tidak siap secara pribadi, nah ini di sini ada kemampuan awal kesiagaan bela negara. Ketika kita sebagai pribadi belum mempunyai kesiapan itu, bagaimana kita bisa membela negara kita? Ya, teman-teman harus ingat, hal yang paling utama adalah kita harus dapat membela diri kita. Dalam arti apa? Bahwa kita bisa menjaga kesiapan fisik kita. Dalam agama kita juga kita dianjurkan untuk merawat diri kan? Ya, mencintai diri sendiri untuk supaya kita bisa mencintai yang lain. Ya, merawat diri sendiri karena ketika kita siap, kita sehat, kita bugar baik secara fisik, mental, dan sosial, artinya kesiapsiagaan kita untuk bela negara siap. Ya, atau lebih lengkapnya disebut dengan kesamaptaan. Nah, pada saat nanti teman-teman klasikal atau ya 6 hari klasikal di Ciawi, nanti kalian akan mendapatkan satu materi terkait dengan bela negara dengan kesamaptaannya. Ya, di situ teman-teman akan digembleng fisiknya. Oleh karena itu, persiapkan diri dari sekarang. Ya, harus punya fisik yang prima, yang sehat ya. Seperti itu. Kalau teman-teman dalam kondisi sakit, tidak sehat, bagaimana pula bisa bisa membela negara ini. Kemudian, teman-teman masih seputar materi yang agenda 1. Nah, terkait dengan tadi di awal teman-teman sudah ada yang menyampaikan bahwa kita sebagai abdi negara harus mengetahui isu-isu yang terkini, isu-isu yang update, isu-isu yang sedang trending, kemudian isu-isu strategis kontemporer yang sedang berlangsung. Nah, terkait dengan isu-isu strategis kontemporer, ya, saya minta teman dari mana nih? Iya, Mbak Grace ya, Mbak Grace belum nih ya tadi ya. Oke, Mbak Grace mana Mbak Grace ya? Ya, Ya Bu. oke. Ya Mbak Grace, dari mana Mbak Grace nih? Dari Perpusnas juga, Bu. Perpusnas Lembah. Perpusnas ya. Ya. Oke, terkait dengan isu-isu strategis kontemporer, apa yang saat ini sedang menjadi trending lah di organisasi atau instansi atau lembaga tempat Mbak Grace bernaung? Silakan. Oke, teman-teman dari Perpusnas yang lain bisa membantu ya kalau ada yang ingin menambahkan atau membantu Mbak Grace. Apa ya? Apa? Oke.
Misalnya, kalau tidak diganti, isu strategis kontemporer yang Mbak Grace tahu apa saat ini? Kayak korupsi gitu ya, Bu. Salah satu, salah dua, ada beberapa kan? Korupsi, Ada yang sedang narkoba. happening tidak di organisasi atau lembaga tempat Mbak Grace bernaung saat ini? Perpusnas kan? Iya, Bu. Apa tuh yang isu yang tengah menjadi inilah, tengah menjadi perbincangan hangat. Nah, Yang ya, ini penting teman-teman ketahui loh. Ketika nanti teman-teman akan mengangkat isu pada saat akan membuat laporan seminar. Ya, jadi kita harus punya kuping, punya mata, punya telinga yang semuanya itu menyimak apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, boleh-boleh saja isu yang diangkat adalah isu yang besar ya. Tetapi kalau isu besar saja tahu, harusnya isu internal juga tahulah kita. Betul ya? Oke ya. Ada yang bisa membantu dari Perpusnas yang lainnya? Ada berapa nih Perpusnas? Oke. Izin, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Izin, Bu. Mas Fahri Aula ya? Iya, Bu. Dari Perpusnas juga? Iya, Bu. Dari Perpusnas juga, Bu. Betul, oke. Suaranya bisa agak lebih besar? Iya, Bu. Silakan. Iya, kalau menurut saya isu yang lagi di Perpusnas ini saat ini sih penilaian sistem merit itu, Bu, masih kurang jauh dari nilai target, Bu. Iya. Itu aja sih. Gimana Mas? Bisa kurang, bisa lebih keras Mas suaranya? Iya, Bu. Jadi menurut saya yang saat ini lagi ada isu di Perpusnas ini, Bu, isu penilaian sistem merit itu, Bu, masih jauh dari angka target, Bu, penilaian. Ya, Bu. Oke, gitu. Saya jujur saja menangkapnya putus-putus. Boleh nanti di chat ya, ditulis biar saya tahu maksudnya apa. Iya, Bu. Saya masih putus-putus menerima menangkap suara dari Mas Fahri ini. Ini Fahri ada dua nih ya, Fahri Al-Tolah dan Fahri Allah ini ya. Jadi agak-agak repot nih saya. Menambahkan, Bu? Boleh, silakan. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Fahri Aulawi itu tentang reformasi birokrasi, Bu. Karena Kepala Perpusnas merasa kinerja kita masih di bawah standar, jadi kita masih digembleng terus untuk memperbaiki kinerja kita sih. Oke, itu isu yang saat ini ya sedang hangat-hangatnya. Nah, itu mungkin itu bisa menjadi referensi pada saat nanti teman-teman mengangkat satu isu ya, boleh dikembangkan. Kalau ibaratkan ambil foto nih, isunya itu angle-nya dari sebelah mana, kan gitu ya. Teman-teman kan jago selfie nih semua milenial ya. Biasanya nih kayak gini gambarnya nih, ini yang mau di objek nih. Bisa beda apa yang diangkatnya tergantung angle-nya kan. Ada yang fotonya foto apa tuh istilahnya saya dengar yang seolah nggak di padahal dia tahu memang sedang dididik ya, atau yang memang sengaja selfie benar-benar kayak gitu ya. Jadi isu itu sebuah gambaran yang teman-teman bisa ambil angle-nya dari mana teman-teman mau mengambil itu. Seperti itu. Kemana nih? Sebentar. Ya, tadi analisis isu sudah, kemudian nilai-nilai dasar bela negara sudah. Nah, tentunya dari semua itu hal yang paling utama dan ini mungkin yang harus menjadi perhatian teman-teman, harus sudah tertanam di dalam gerak langkah kehidupan kita bahwa kita ini sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparatur sipil negara PNS, ya. Aparatur sipil negara ada berapa, Dek? Ya, teman-teman, aparatur sipil negara itu ada berapa? Ada dua, Bu. Ada dua, oke. Satunya? P3K. Oke, betul.
P3K dan PNS, dan teman-teman terpilih menjadi ASN PNS. Itu luar biasa ya. Itu sangat luar biasa. Harus disyukuri ya. Karena menyisihkan sekian orang untuk satu bangku yang teman-teman miliki sekarang. Oke. Nah, tugas dari seorang aparatur sipil negara, siapa bisa menyebutkan 3? Saya minta, saya ingin mendengar semua suara teman-teman ya. Ya, mana nih? Tugas aparatur sipil negara, Mbak Saidah sudah. Nah ini Mbak Febrian. Mbak Febrian. Mana nih Mbak Febrian? Febriantri Aryani. Bisa menyebutkan tugas dari seorang aparatur sipil negara? PNS. Suaranya tidak terdengar loh Mbak. Iya. Tidak dengar suaranya coba? Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, ternyata ada gangguan jaringan juga rupanya ya. Oke, baiklah. Saya tidak bisa mendengar suara Mbak Febrian. Saya ganti suaranya Mbak Nabila. Iya, saya. Ya, Mbak Nabila. Saya kurang jelas karena lagi kurang fit. Iya, Bu. Oh gitu, oke. Tapi Mbak Nabila masih bisa bersuara ya? Insya Allah, Bu. Oke, habis jadi kori ya? Saya tidak dengar. Oke, lanjut Mbak. Apa tuh Mbak tugas seorang aparatur sipil negara PNS? Menurut saya tugas dari aparatur sipil negara itu salah satu pererat kesatuan dan persatuan bangsa, kemudian menjalankan kode etik kita sebagai ASN dan bersikap melayani publik secara profesional, bebas dari korupsi, nepotisme, kolusi, dan sebagainya. Oke. Sudah benarkah teman-teman apa yang disampaikan oleh Mbak Nabil? Tidak ada yang salah, tetapi boleh ada yang menyempurnakan secara runut barangkali. Silahkan. Siapa yang belum bersuara, kesempatan sinkronus kita kali ini? Atau ada yang mau bersuara? Ya, Bar, silakan. Terima kasih Bu. Tugas dari ASN itu ada 3. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik. Jadi pemerintah di sini punya hak melaksanakan suatu kebijakan yang kebijakannya itu untuk kebaikan semua masyarakat Indonesia. Yang kedua itu pelayanan publik. Sebagai ASN kita dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima karena seorang ASN itu adalah pelayanan publik, bukan orang yang mau dilayani, tetapi kita yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga itu mempererat persatuan. Jadi sebagai ASN kita harus mempererat persatuan antar sesama warga negara Indonesia, bukan sebagai pemecah belah. Jadi ketika ada orang atau oknum yang di luar ASN yang ingin memberikan pemecahan gitu, bahwa tugas kita sebagai ASN agar bisa menetralkan agar tidak terjadi perselisihan, karena itu merupakan salah satu tugas kita sebagai ASN. Oke. Baik sekali Mas Akbar ya, betul sekali. Ya, kita adalah pelaksana kebijakan, ya. Kemudian kita ini seorang pelayan publik, ya. Dan ketiga, kita ini perekat pemersatu bangsa, ya. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ketika ada aturan dilarang mudik, itu merupakan satu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Tentunya kita adalah orang terdepan sebagai pegawai negeri sipil, kita adalah garda terdepan untuk melaksanakan itu. Tidak ada begitu ya.
Oke. Kemudian biasa sih ya. Kemudian apa namanya pelayanan publik. Nah, terkait dengan pelayanan publik, ini suara dari mana ya? Mas Indra, suara feedbacknya jelas banget, Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra. Ini yang temen balik sih, Mas Indra. Ini yang temen balik. Di Ramakatna. Mas Indra. Nanti Ramakatna nih sebalik. Mas Indra. Sebentar ya teman-teman, saya terganggu sekali nih. Indra. Tapi gantian harus ada dia berbagi lah. Ya itu kata. Sebentar teman-teman, sebentar. Saya coba hubungi, terganggu sekali suaranya kencang. Oh, boleh suruh atasan gue langsung. Siap aja gue masih. Ada. THL unggul. Bentar ya teman-teman ya. Bu Eti, itu Mas Indra obrolannya masuk ke ini. Masuk ke jelas semua. Halo, assalamualaikum Bu. Ya Bu. Mas Indra, bisa nggak suaranya di silent? Obrolan kalian kedengar jelas kalau gitu. kesini. Sangat jelas. Baik teman-teman, mohon maaf atas tadi. Biasa ya dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan nanti teman-teman juga akan mengalami, itu salah satu contoh ketika ada gangguan ya, ada gangguan noise ya, noise. Karena kalau tadi saya lanjutkan pun mungkin teman-teman tidak akan bisa menyimak apa yang saya sampaikan, begitu ya. Tapi show must go on ya. Jadi yang penting sudah ada solusi, disampaikan dengan baik, dan kemudian kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Hal ini juga bisa teman-teman alami pada saat nanti melakukan pekerjaan. Gitu ya. Baik teman-teman, kembali lagi bahwa kita sebagai seorang pegawai negeri sipil, dalam hal ini ASN, aparatur sipil negara, kita wajib memberikan pelayanan publik yang terbaik. Karena keberhasilan kita adalah ketika publik kita terpuaskan. Kalau publik kita tidak terpuaskan, kita masih boleh dikatakan tidak berhasil. Seperti itu ya. Kemudian yang harus kita budayakan mulai saat ini adalah budaya melayani. Ya. Kalau dulu mungkin ketika teman-teman belum menjadi PNS, biasa dilayani. Ya, karena mungkin saat itu belum terlibat di dunia pemerintahan ya. Teman-teman masih bisa komplain dengan keras ketika teman-teman mengurus KTP harus berlama-lama dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang tentunya teman-teman harus bisa menengahi hal itu. Ingat, kita sudah ada di kubu yang sama sebagai pelayan publik. Jadi ketika ada sesuatu terkait dengan pelayanan yang kurang, boleh diselesaikan dengan baik ya. Jangan justru penyelesaian yang dilakukan malah akan memecah belah. Begitu ya, itu yang harus dihindari. Karena apa? Karena dikaitkan dengan tugas kita yang ketiga, yaitu sebagai perekat pemersatu bangsa. Maksud hati ingin menyelesaikan satu permasalahan, tetapi penyelesaiannya justru malah bisa menjadi masalah baru. Nah, ini yang kita harus, makanya tadi saya bilang bahwa kita harus punya harus punya mata, harus punya kuping, harus punya telinga yang jeli. Ya, hati-hati ketika teman-teman sudah menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, teman-teman adalah menjadi perekat pemersatu bangsa, ya.
Tuh, itu 3 tugas yang harus sudah melekat di kepala teman-teman ya. Berikutnya, tadi sudah wawasan kebangsaan, teman-teman tahu hot issue terkini kalau teman-teman membuka televisi atau informasi di medsos, ketika ada satu lembaga negara yang saat ini membatalkan sekian calon ASN hanya karena tidak memiliki wawasan kebangsaan yang dinilai cukup. Tahu ya teman-teman ya, menyimak itu ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Ya, di dalamnya ada nilai-nilai sejarah. Saya nggak bilang bahwa anak sekarang tidak mau tahu dengan itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi rasanya memang pelajaran sejarah di kurikulum terdahulu itu lebih dalam gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita tuh, kalau saya belajar sejarah kayak bicara mengenai dongeng gitu. Cerita tentang sejarah di Penogoro dan lain sebagainya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kemasannya berbeda atau hanya di bagian ya hanya sebagai pelengkap saja. Tetapi setelah teman-teman masuk ke dalam pegawai negeri sipil, tentunya ini harus teman-teman kuasai. Ya, kemudian harus teman-teman implementasikan. Walaupun tidak hanya nilai-nilai sejarah di dalamnya. Ya, karena wawasan kebangsaan ini banyak poin-poin yang harus teman-teman perhatikan. Ya, kemudian nah, ada juga wawasan Nusantara. Ya, cara pandang teman-teman terkait dengan sikap bangsa Indonesia ya, mengenai geografis kita, sumber daya alam kita, budaya kita, dan itu selalu diutik-utik atau selalu menjadi incaran negara-negara lain. Karena apa? Karena kita memang kaya. Ya, itu makanya kenapa seorang pegawai negeri sipil harus paham akan hal itu. Ya, jadi ketika nanti melihat ada satu gerakan, ada satu kegiatan, ada satu walaupun hanya dalam bentuk tulisan saja, tetapi menyinggung masalah yang terkait dengan wawasan kebangsaan, kita boleh baca, kita boleh telaah, kita boleh analisa ke arah mana ini. Ya, apalagi sudah dalam bentuk tindakan. Karena apa? Kita juga harus menguasai dan kita juga harus mempunyai kesiapsiagaan dalam bela negara. Betul ya, teman-teman boleh melihat satu contoh penguasaan wawasan kebangsaan dan bela negara dari seorang pegawai negeri sipil yang kebetulan bertugas sebagai diplomat tercatat di Kementerian Luar Negeri. Ada yang tahu? Salah seorang diplomat muda wanita Indonesia yang bertugas di PBB ya. Dengan lantang menyuarakan mengklarifikasi apa yang isu yang diangkat oleh negara lain tetapi menyudutkan tidak berimbang gitu ya, informasi yang disampaikan tidak berimbang. Nah, seorang aparatur sipil negara PNS tentunya harus mampu menjelaskan ketika itu tidak benar. Ya, jadi kita harus punya bekal, harus punya modal, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, nah itu contohnya teman-teman mungkin sudah lihat ya. Saya bangga sekali melihat seorang diplomat muda mampu memberikan klarifikasi kepada pemimpin negara lain. Ya, itu hebat ya. Ya, tetapi juga itu bisa teman-teman lakukan ketika ada publik yang datang, ketika pelayanan menyampaikan hal-hal yang sekiranya menurut mereka tidak pantas mereka terima dan lain sebagainya, atau ada isu, ada ada berita-berita yang mungkin saja bisa menjurus ke hoaks ya. Nah, teman-teman harus bisa menengahi itu. Ingat, kita adalah bertugas sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi solusi yang ditawarkan tidak boleh memecah belah. Ya, seperti itu ya. Memang tidak mudah menjadi seorang pegawai negeri sipil atau seorang aparatur sipil negara. Tidak mudah dan kalau beberapa waktu ke belakang itu banyak dicela, banyak dihujat,
Tapi jangan salah teman-teman, ketika lowongan dibuka, ini sangat dirindukan. Ya, beribu-ribu orang mendaftarkan diri. Ya, kalau belum masuk ke dunia PNS, memang orang mudah menghujat, ya, orang mudah. Tapi ketika kita sudah masuk di dalamnya, kita harus harus dapat mempersatukan publik kita, harus dapat memuaskan publik kita, ya. Seperti itu. PNS memang gitu, dihujat tetapi ketika dibuka lowongannya dirindukan. Seperti sekarang ya, sekarang juga ada banyak nih dibuka, 6 kementerian membuka, berbondong-bondong yang mendaftar ya. Tapi mudah-mudahan karena memang sekarang kita menganut merit system, nanti teman-teman akan mempelajari itu di agenda 3, mungkin ketemu dengan saya. Jadi calon PNS yang sudah lulus menjadi calon PNS di setiap lembaga negara, rekrutmennya tentunya berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jadi teman-teman ini merupakan orang-orang pilihan. Jadi saya tidak akan ragu ketika menyampaikan materi apapun karena saya percaya teman-teman sudah mempunyai kompetensi yang cukup untuk duduk di sini. Begitu ya. Jadi banyak-banyak bersyukurlah ya. Masih banyak di luar sana yang menunggu kesempatan seperti yang teman-teman rasakan sekarang. Oke, kemudian ini nilai-nilai dasar bela negara. Tadi juga sudah ada yang menyampaikan ya, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Sejauh mana sih keyakinan kalian dengan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara? Sejauh mana hingga saat ini? Sejauh mana menurut teman-teman Pancasila itu sebagai ideologi negara? Coba Mas Fahri, Altolah. Sampaikan pendapatnya. Sejauh mana Anda yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi menurut saya ya, Bu, Pancasila sejauh ini dijadikan sebagai ideologi negara, yaitu dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh menteri, oleh presiden, dengan acuan pasti dari Pancasila itu sendiri. Oke. Sejauh mana Anda meyakini itu? Saya rasa saya yakin karena adanya undang-undang itu, jadi pasti Pancasila itu merupakan sebuah ideologi negara kita, Bu. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan jawaban Mas Fahri? Mbak Grace? Iya, Mbak Grace Wilhelmina. Ya, Pancasila kan sebagai dasar sistem kenegaraan kita. Pancasila juga sebagai pedoman, jadi setiap tindakan, perilaku, kegiatan apapun itu harus berpedoman pada Pancasila. Jadi Oke. Jadi segala sesuatu yang mau dilakuin itu harus melihat dari Pancasila itu, Bu, harus tidak lepas dan tidak jauh dari nilai-nilai yang udah ada. Oke, ya, tepat sekali. Jadi sejauh mana teman-teman meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, tentunya dalam setiap tindak tanduk tingkah laku kita harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, betul apa yang dikatakan Mas Fahri Altolah bahwa itu di undang-undang ada dan sebagainya, di dalam peraturan selalu mengacu kepada Pancasila, ya. Tetapi dalam implementasinya tentunya kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, teman-teman, nanti ini juga akan ada pendalaman pada saat teman-teman masuk ke dalam setiap agenda dalam materi Latsar, khususnya dalam agenda 3, yaitu sikap dan peran PNS di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi ikuti dengan seksama setiap agenda yang diberikan. Kemudian teman-teman, ya tadi isu-isu ya, teman-teman sudah tahu isu-isu apa saja yang ada. Kemudian
Nah, ini teknik-teknik analisis isunya nanti pada saat coaching kita coaching dengan apa namanya pembimbingnya, teman-teman akan mendapatkan bimbingan lebih terkait dengan metode analisisnya. Bisa dengan APKL. APKL ini apa? Aktual, problematik, dan kehalayakan dan kelayakan ya. Kemudian juga bisa dengan teknik analisis isunya, mind mapping, fishbone atau SWOT ya. Kemudian juga isu-isunya. Tadi isu-isu strategis kontemporernya. Salah satunya tadi kalau ada yang menyampaikan. Nah, ini terkait dengan isu strategis kontemporer. Kalau di mana tuh? Kalau di ada yang dari BP POM? Ada? Ada, Bu. Oh ya, Mbak Saidah ya. Mbak Saidah Iya, Bu. sendiri dari BP POM atau masih ada yang lainnya? Totalnya ada 4 orang. Oke, siapa aja ya temannya? Yang BP POM siapa lagi? Mbak Mega, Mbak Nabila, Mas Akbar. Ya, saya Bu Muhammad Akbar. Oh, Muhammad Akbar tadi sudah. Sudah ya tadi isu strategis kontemporer untuk BP POM ya? Sudah ya? Belum dibahas, Bu. Belum dibahas. Oke. Coba siapa salah satu Mbak Saidah dulu boleh. Apa isu strategis kontemporer yang saat ini sedang menjadi trending lah ya di BP POM? Secara umum ya, Bu. Iya. Kalau isu-isu yang lagi penting sih terkait vaksin paling ya. Vaksin ya? Iya. Apalagi kemarin yang vaksin Nusantara sempat penolakan dari BPOM-nya sempat menuai kontra juga. Oh gitu. Oke, terima kasih. Mas Akbar bisa menambahkan? Ya? Bu, tadi terputus ya? Iya, Bu. Kurang ya. terdengar, Bu. Oke. Isu-isu kontemporer di BP POM saat ini apa ya? Kalau vaksin itu boleh, Bu. Soalnya boleh. Kan isunya internal sama eksternal juga kan ya, Bu, kalau vaksin ya. Oh gitu, oke. Betul-betul. Ya. Jadi mungkin itu sedang menjadi trending saat ini ya di BP POM. Iya, khususnya masalah vaksin Nusantara. Yang vaksin Nusantara kan seperti yang kita ketahui itu kan vaksin buatan Indonesia ya, Bu ya. Tapi kan bergulir isu di masyarakat kalau BPOM itu tidak mendukung vaksin buatan Indonesia sendiri, lebih pro ke vaksin luar negeri. Padahal kan harusnya tidak begitu, Bu. Kan kalau untuk pengujian vaksin kan banyak fase-fase yang harus dilewatin. Jadi bukan karena isu pro ke luar negeri gitu vaksinnya, tapi itu emang harus banyak tahap yang harus dilaluin gitu, Bu. Oke. Nah dari sini teman-teman bisa melihat satu kasus ya, bahwa ini bisa dijadikan sebagai satu isu dan boleh-boleh saja publik menyampaikan itu karena memang terbangun nasionalismenya mungkin ya. Kok bisa ya kalau produk anak negeri tidak dimunculkan, tetapi juga BP POM sebagai satu lembaga yang lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang itu juga mempunyai hak jawab. Ya, nah ini tugas Mas Akbar dan semua teman-teman yang ada di BP POM adalah untuk meluruskan ini agar tidak menjadi bola panas yang bergulir dan akhirnya nggak karu-karuan gitu ya. Karena bukan tidak mungkin akan berujung ke pemecah belah seperti itu. Ya, nah ini isu-isu seperti ini teman-teman yang nanti boleh teman-teman angkat dari angle-nya dari mana silahkan bisa dilihat secara internal ataupun eksternal ya, seperti itu. Baik, kemudian ya, nah ini rangkaian dari materi kita ya. Terkait isu-isu ya, isu kerangka berpikir analisis isu ini ya. Tadi secara lisan sudah kita sampaikan. Baik, selanjutnya teman-teman, ya tinggal sedikit lagi, waktu kita sebenarnya udah lewat nih ya. Nah, terkait tugas teman-teman. Nanti teman-teman boleh berbagi kelompok. Nanti tolong dilihat di Kolabjar, saya belum lihat daftar hadir teman-teman. Saya akan bagi kelompoknya sekarang yang
nomor absennya ganjil itu adalah kelompok 1. Yang nomor absennya genap itu adalah kelompok 2. Paham ya teman-teman sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Jadi yang absennya ganjil itu kelompok 1, yang genap itu kelompok 2. Kemudian teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas, ya, tolong tugasnya dikerjakan. Pada saat mengerjakan tugas, sanggahan, saran, pernyataan harus terkait dengan semua materi yang ada di agenda 1, mulai dari analisis isu kontemporernya, kemudian kesiapsiagaan bela negaranya, dan wawasan kebangsaannya. Ya, harus terkait dengan ketiga aspek ini. Ya, teman-teman sudah lihat kan tugasnya seperti apa? Sudah? Sudah ya di Kolabjar ya? Oke, coba saya kasih lihat di sini dulu sebentar. Nah, nanti kan teman-teman seperti ini ya. Ya, teman-teman berkelompok, masing-masing 5 orang, mengerjakan tugas untuk melihat video yang linknya sudah dibagikan kan. Nah, kemudian seperti ini nanti teman-teman membuat laporannya ya. Nah, jangan lupa ini merupakan kerja kelompok. Jadi partisipasi aktif semua teman-teman ini wajib ya. Kemudian harus dijelaskan media diskusinya seperti apa, kemudian juga waktu diskusinya kapan, mekanisme cara berdiskusinya bagaimana, dan yang terpenting adalah screenshot percakapan atau video ketika teman-teman berdiskusi. Itu sebagai bukti bahwa teman-teman berpartisipasi aktif. Ya, kemudian link video yang sudah saya kirimkan di Kolabjar. Seperti itu. Sejauh ini paham ya teman-teman? Oke. Ya, jadi teknisnya pada saat nanti teman-teman pada saat nanti teman-teman hari Jumat kembali kita bertemu, saya harapkan teman-teman masing-masing 10 menit saya berikan waktu untuk mempresentasikan. Silahkan ditentukan siapa yang akan mempresentasikan, teknisnya seperti apa. Kemudian juga 5 menit saya berikan waktu untuk kelompok lain bertanya. Ya, jadi tolong manajemen waktunya diatur sedemikian rupa, 15 menit waktu yang saya siapkan untuk teman-teman semua. Begitu ya? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, cukup? Kalau cukup, kalau diem tuh saya bingung. Kalau diem tuh antara cukup atau tidak cukup. Tapi kalau cukup tolong anggukan kepala. Ya, cukup ya, cukup ya. Ya, oke. Soalnya cara ngangguknya beda-beda, Pak Edi. Ada yang kelihatan angguk, ada yang nggak kelihatan. Lambaikan tangan mungkin ya yang paling lebih tepatnya. Jadi, oke, betul Pak Akbar. Jadi harusnya lambaikan tangan. Saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Di sinkronus kita agenda 1 yang pertama, kita akan bertemu lagi hari Jumat nanti. Tolong disiapkan apa yang menjadi tugas kelompok teman-teman. Ya, ingat jangan sampai pena kami yang bicara karena itu akan menentukan kelulusan teman-teman. Bedanya latsar dulu dengan sekarang. Kalau dulu namanya prajabatan ya. Kalau dulu itu teman-teman kalau tidak lulus yang pertama bisa mengulang yang kedua. Kalau sekarang itu tidak ada kesempatan kedua. Ya, sadis ya. Udah masuknya susah. Nggak dikasih kesempatan kedua kali ya. Ya begitulah hidup ya. Makanya teman-teman harus jaga kesamaptaannya. Paling tidak kalau tubuh kita sehat, kita akan bisa menghadapi apapun yang terjadi ya. Banyak-banyak makan supaya dapat menghadapi kehidupan. Makan yang sehat maksudnya ya. Oke, baik teman-teman, demikian perjumpaan kita di Sinkronus Agenda 1 pertemuan yang pertama. Kita akan bertemu lagi hari Jumat depan. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Ini Mbak Febrian mungkin ada jaringan ya, gangguan jaringan.
Akhirnya saya Fira Adia undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima banyak, Bu. kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bu. Bu. Bang Fahri. Ya. Gimana Grace? Kita kalau ketua kelompoknya udah dapat belum? Udah ada belum? Belum ada. Kita omongin di sini aja kali ya langsung. Ya udah diomongin sekarang aja. Mumpung hostnya belum matiin nih. Yes. Botak. Kira-kira temen yang lain gimana ini? Masalah ketua kelompok 2 nih. Ada saran nggak kira-kira? Sedi gimana Mas? Mas Akbar, Mbak Nabila, kira-kira gimana nih? Kayaknya bisa aja deh. Yang lainnya gimana kira-kira? Ya, bebas teman-teman maunya siapa? Hanya Itu yang dia. bersedia Ayo aja. siapa? Kalau Kita Budarnya dulu siapa? yang bersedia. Iya, tanya yang bersedia aja. biasanya, Iya. biasanya kalau mengajukan diri itu nggak mungkin ya, jarang ya. Tunjuk Berarti aja. Mas Fahri Al-Fahri gimana? Presiden sama wakilnya aja yang mengajukan diri ya. Buat kalau di sini nggak ada yang mau pasti. Siapa nih, apa yang mau dituakan atau gimana? Gimana Mas? Sedi Atau Bang Edward deh, Bang Edward. jadi ketua kelompok gimana Mas? Kira-kira Mas? Kalau nggak dari Nih, Mas Akbar nih. kalau nggak Mas Akbar, Iya. gimana Mas? Kira-kira? Ya, setuju ya? Oke, deal. Setuju aja. Oke ya. Yang ini gimana kira-kira? Yang dari Aku sih yes. Setuju. Yang lainnya setuju nggak kira-kira? Ini nunjuk juga berarti ya. Soalnya perpustakaan kan lebih banyak ya daripada BK. Justru karena lebih sedikit belinya gampang Mas. Jadi selanjutnya agenda kita apa nih teman-teman? Buat tugas, Mas. Iya. Iya Buat ternyata. tugas. Sorry, ngomong dulu ya sebentar. Ternyata kita di ini lagi ya di kelompok lagi tadi ya dipisah untuk yang tugas ya dikirain tadi tugas yang ada kita kerjain bareng-bareng, kita enggak ya. Dibagi jadi 2 kelompok. Betul. Terus pembagian untuk tugasnya itu sendiri gimana dong? Karena kan kalau nggak salah enggak kita ganjil genap. Gimana sih? Bukan. Ini nomor urut maksudnya absen yang mana tugasnya. sih, Mbak? Kayaknya yang dikirim Megah itu deh, Pak. Oh, yang di grup Ya, itu ya? Yang kemarin tuh. Iya, langsung bagi aja. Ganjil genap. Ganjil genap. Iya, tadi kata ibunya ganjil genap. Betul. Iya, kita 5 orang ya. Genap. Aduh, Bang Fahri.
Jadi izin ya buat nyebutin ya. Jadi yang kelompok 1 itu ada Grace kok. Wah, parah ih. Ini gemeteran tahu dari tadi. Jadi untuk kelompok satunya itu Mega, terus Nabila, Desti, Fahri, Febrian. Terus yang Fahri kelompok mana? 2, Fahri mana? oh Fahri Altolah. Ulang dulu Bang. Habisnya Fahri Mega, yang satunya Nabila, Fahri Altolah, terus Mbak Desti Mbak Desti, udah ya? sama Febrian. Udah 5. Terus kelompok 2, Mas Akbar, ya. terus Mbak Mila, Terus, Mas Edi, terus, Fahri Aulawi. ya. Ya udah itu kayaknya. Nah, aku Oh iya sama. belum bener ya. Terus tugas yang kemarin dibagikan itu kan ada dua ini ya, dua file yang dibagi kemarin ya. Kalau nggak Sama salah ya. aja Mas itu. Oh itu sama aja sebenarnya. Iya. Cuman yang Baru buka yang Word aja sih masalahnya. yang di download itu soalnya bukan di kemarin. Oh sekalian itu kirim kan ya. Oh ada 2 soal berarti ya. yang video sama 2 atau 3 soal kemarin tadi itu. Itu yang tugas 1 itu ada berapa soal Mas? Oh ada tiga soal sih, makanya yang dimaksud tadi itu pembagian tugasnya seperti apa kan belum jelas ya kayaknya ya. Hanya pembagian kelompoknya aja ya. Ya betul. Belum dibahas secara detail ya tugas-tugas. Itu dia. Permasalahannya di sini ada tiga soal kan. Ya. Ganjil gitu. Gimana Mas? Iya Mas. Ya betul kan yang udah di share di grup itu kan tugas dari LMS kan itu. Iya betul Mas. Ya Mbak Mila ya. Iya Mas. Itu betul dari LMS kan. Berarti udah tinggal download aja yang di share sama Mbak Mila kan. Iya Mas. Nah berarti kan ada 3 soal tuh. Terus pembagiannya kira-kira seperti apa tuh? Yang dibuka di sini sih ada 3 soal. Yang di share, iya, yang di share sama Mbak Wila di WA. Yang di kelompok 2 Mas. Itu yang udah diambil sama Mbak Mila dari LMS ya Mbak ya. Iya Mas. Bukan 3 soal Mas, kan yang pertama itu mendiskusikan di YouTube, yang kedua mendeskripsikan, yang ketiga itu mengartikan. Gimana? Sorry. Kan ini kan balik ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1 sama kelompok 2 gitu. Berarti ngerjain semua ya, Pik? Satu kelompok Iya. itu ngerjain semua. Cuman dia kayak dijabarin gitu. Cuma hanya dibagi kelompoknya aja ya. Ya betul Mas. Iya yang itu Bang. Iya. Masing-masing kelompok mengerjakan semua soal ya. Iya. Oke deh. Nanti kan ibunya bilang dipaparin nih, kelompok 1 memaparkan 10 menit, 5 menit,
pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 2 maparin 10 menit pertanyaannya dari kelompok 1. Oh, berarti berarti nggak ada pembagian soal itu ya? Enggak, sama semua itu, Bang. Oke, berarti tetap ngerjain kelompok 1 di kelompok 2. Di kelompok 2. Dibagi lagi 2 kelompok ya? Biar ada diskusi. Ya, kenapa enggak? Kita udah dibagi jadi kelompok, kenapa enggak? Terus Kita nanti aja gitu kan ya? pakai buktinya juga ya? Iya, Bukti kita ngerjain ya? karena lebih ini ya mungkin ya, maksudnya itu kan ada diskusi di dalam kelompok ini sih, jadi dibagi jadi 2 kelompok. Jadi mau nggak mau bikin Zoom, Mas. Bikin Zoom Iya. aja kita. Bikin Zoom aja. Kelompok masing-masing kelompok bikin Zoom mau nggak mau. Iya, bikin. Nah, itu dia. Ini dikumpul kapan, Mas? Mbak? Hari Jumat. Jumat kan? Oh, yaudah berarti masih ada waktu ya. Sangkagras hari ini. Tapi besok ada tugas lagi nggak sih? Iya, setiap hari kayaknya ada tugas, Mbak. Setiap hari ada tugas deh. Iya. Enak Kita langsung gitu ya. bagi ke kelompok masing-masing. Bisa. Gimana? Bisa aja. Kita langsung bagi ke kelompok masing-masing aja. Oh Ini iya. kan kelompok besar nih. Langsung bagiin ke kelompok masing-masing aja, kelompok 1, kelompok 2. Ya sebenarnya nggak kelompok besar juga sih, ini kelompok kecil sih. Udah dibagi jadi kelompok kan. Tapi dibagi lagi jadi kelompok. Bikin menentukan kota kelompok lagi dong, Mas. Betul, berarti secara nggak langsung mau nggak mau kita harus bikin kelompok lagi. Kelompok 1 dari kelompok 2 dan kelompok 2 dari kelompok 2. Di grup gitu ya. Oh, kayaknya setiap hari ini karena setiap harinya ada tugas. Iya. Kayaknya nama-nama tadi yang udah dibagi mungkin salah satunya bisa buat grup WA lagi. Banyak banget. Iya, banyak banget, Bang. Langsung Zoom aja kali ya, Mas. Langsung aja. Langsung Ini kelompok 2, Mas Akbar. Iya. Nah, berarti ini kewenangannya Mas Akbar nih sebagai ketua kelompok 2 nih, kira-kira menunjuk kelompok 1 yang bertanggung jawab siapa, kelompok 2 yang bertanggung jawab siapa? Silakan Mas Akbar. Kalau kelompok 1 Mas Fahri aja kan ya, Mas Fahri. Oke, boleh. Oke, boleh. Yang kelompok 2 Mas Fahri lagi. Mas Akbar aja. Oh, saya lagi. Bang Akbar aja, iya. Ya udah, oke, saya berarti ya kelompok. Sebentar Mas. Mungkin untuk menyamakan waktu, kira-kira kan daripada kita numpuk-numpukan karena kita kan beda kelompok di sini ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita nanti pembicaraannya beda di kelompok 2 di grup. Mending menyamakan waktu aja di sini, kita mau ngerjainnya jam berapa. Jadi yang link Zoom kan bisa menyusul, bisa dibuatkan menyusul. Jadi kira-kira kita buat sama aja nih, menyamakan waktu, kira-kira mau tugas itu mau dikerjakan di jam berapa. Ada saran nggak? Iya. Atau gini ya, atau baiknya setelah sholat zuhur ya, jam 1 kita mulai setelah istirahat. Oh gitu.
Kalau Jakarta masih jam 11. Iya boleh ya? juga sih. Oh iya betul. Emang Mas Akbar di mana? Maaf. Dari. Oh. Tidak apa-apa sih, Tem. Ikut aja waktu Jakarta. Tidak apa-apa. Gitu ya. Iya. Sorry ya. Iya, tidak apa-apa. Lupa kalau ternyata. Beda waktu. Mas Akbar arsiparis bukan? Bukan. Oke. Gimana, Grace? Enggak, Mas Akbar arsiparis bukan. Ada kotak-kotak arsip kayak tuh. Oh, keuangan, Mbak. Oh, keuangan. Oh, gitu. Ya. Mau ikut waktu Jakarta aja habis istirahat. Tahu gimana? Terserah Mas Edi sih. Terserah yang lain bagaimana? Teman-teman kelompok yang lain. Ya. Ayo Grace, kapan aja bisa. Ya, saya juga kalau sekarang nggak apa-apa sih. Iya, sekarang juga nggak apa-apa. Ya. Iya. Oke. Yang pasti jam kerja ya. Ya, di web ya teman-teman. Dadah guys. Dah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.